Timnas Indonesia mengalami kekalahan perdananya kala bersua tuan rumah Cina di Stadion Pemuda Qingdao, Cina, pada Selasa 15 Oktober 2026. Dalam laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026, zona Asia putaran ketiga tersebut, pasukan Sintayong harus menerima kenyataan. Dikalahkan oleh sang penghuni dasar klasemen dengan skor 2-1. Sebenarnya sejak awal pertandingan, Timnas Indonesia langsung mengontrol inisiatif permainan dengan menerapkan umpan-umpan pendek dari kaki ke kaki. Ada 4 perubahan yang dilakukan oleh Sintayong di laga tersebut, yaitu dengan memasukkan Sein Patinama sejak awal di sektor bek sayap kiri, Asnawi di bek sayap kanan, Witan Sulaiman di winger kanan, dan Nathan Jo di sektor gelandang tengah. Untuk Asnawi sendiri, ia dipercaya menjadi kapten tim pada laga tersebut. Ia menggantikan Jordi Amat sebagai kapten, yang tengah dalam pemulihan, akibat cedera. Di babak pertama, berbagai upaya Timnas Indonesia terus dilakukan, dengan mengandalkan penguasaan bola, dan mendikte kelemahan pengawasan lawan. Pada menit ke-7, Timnas mendapatkan sebuah peluang, sundulan Jai Idzes memanfaatkan umpan bola mati. Hanya saja, peluang tersebut tak membahayakan gawang Cina. Di menit ke-11, Ragnar Oratmangun lewat akselerasinya melewati 2 pemain Cina. Ia melepaskan tembakan jarak jauh, hanya saja masih melebar tinggi di atas gawang tuan rumah. Cina sendiri dalam laga ini, terkesan main menunggu dan berhati-hati dalam membangun serangan balik, dan mencoba memanfaatkan kesalahan Timnas. Di menit ke-21, tuan rumah Cina unggul 1-0 terlebih dahulu. Berawal dari kesalahan koordinasi, antara Sein Patinama dan Ivar Jenner, yang mengirangi bola akan keluar, momen yang seharusnya dapat disapu oleh Sein Patinama, malah disosor oleh pemain Cina, Jiang Guangtai dan memberikan umpan silang jarak dekat, ke Behram Abdueli. Sang penyerang pun dengan bebas, berhasil menyelesaikannya dengan sebuah gol, yang membuat Marten Pas mati langkah. Pada menit ke-26 berawal kesalahan passing dari Kelvin Verdong, bola berhasil dicuri oleh pemain Cina, Wen Ningxie. Ia pun melepaskan tembakan keras dari luar kotak penalti Timnas Indonesia, namun Marten Pas dengan sigap, masih bisa menangkapnya. Memasuki 30 menit ke atas, serangan Timnas Indonesia mulai terorganisir, dengan skema yang tersusun rapi. Pada menit ke-34, Timnas Indonesia mempunyai sebuah peluang. Lewat serangan umpan pendeknya, bola berhasil jatuh ke kaki Ivar Jenner. Pemain itu pun melepaskan sebuah tembakan mendatar, sayang masih bisa diamankan oleh kiper tuan rumah, Wang Dalei. Selang 5 menit kemudian, bek sayap kiri Kelvin Verdong melepaskan tembakan spekulasi dari luar kotak penalti. Hanya saja bola hasil sepakannya masih dimentahkan kiper Wang Dalei. Cina pun tak mau ketinggalan dalam memberikan ancaman. Di menit ke-41, sundulan Jiang Guangtai masih melebar jauh ke atas mistar gawang Indonesia, usai menerima umpan lewat bola mati. Pada menit ke-44, akhirnya Cina berhasil kembali membobol gawang Timnas Indonesia. Hal itu bermula lewat serangan balik yang berbahaya. Pemain Cina Zhu Yigao berhasil melihat celah kosong di belakang pertahanan Indonesia. Ia pun memberikan umpan menusuk ke Zhang Yuning, yang sangat bebas. Mes Hilgers pun terlambat menutup ruang penyerang tersebut, dan dengan mudahnya melepaskan tembakan keras mendatar ke sisi kanan gawang Marten Pas. Cina pun sementara unggul 2-0, dan sampai akhir babak pertama habis, skor tersebut pun bertahan. Di awal babak kedua, Sintayong melakukan pergantian pemain dengan memasukkan Marcelino Ferdinand, Tom Haye, dan Rizky Ridho. Namun, perubahan yang dilakukan Sintayong tak berjalan dengan cepat. Tim Garuda memang lebih memegang kendali permainan, tapi peluang terbaik baru didapatkan pada menit ke-68, ketika dari sisi kanan, Marcelino memberikan umpan tarik ke kotak penalti. Namun, bola yang ditujukan kepada Struijk lambat disambut oleh striker Brisbane Roar tersebut. Timnas Indonesia kemudian baru mendapatkan peluang berbahaya lagi, di menit ke-80 melalui Nathan Jo. Namun, tendangan keras jarak dekatnya masih menyamping dari sisi gawang Cina. Sintayong melakukan perubahan terakhir, pada menit ke-86, dengan memasukkan Pratama Arhan dan Malik Rizaldi, untuk menggantikan Asnawi Mangkualam dan Ivar Jenner. Perubahan itu langsung dibayar tuntas oleh Arhan, yang mengawali proses gol untuk Indonesia pada di menit 86. Lemparan jauh ke dalamnya, membuat pemain Cina tak sempurna dalam menghalau bola. Bola kemudian jatuh di kaki Tom Haye, yang langsung dihantam sang gelandang tersebut, dan membuat Dalei tak berkutik. Timnas Indonesia pun memperkecil skor jadi 2-1. Di sisa pertandingan, Jai Idzes dan kawan-kawan terus menggempur pertahanan Cina. Namun, usaha demi usaha yang dilakukan tak membuahkan hasil. Skor 2-1 pun tetap bertahan hingga akhir laga, yang membuat tuan rumah Cina mendapat kemenangan pertama mereka di grup C, dan sekaligus poin perdana di matchday keempat. Dengan kekalahan ini,
Timnas Indonesia tak mengubah posisinya dalam klasemen sementara grup C dan masih tertahan di peringkat kelima, dengan 3 poin. Sementara Cina sendiri, masih menempati posisi buncit, alias ke-6 dengan raihan 3 poin.